Selamat sore, saya Gilang, perwakilan dari kelompok 10 Leci, yang bersama teman-teman saya lainnya yaitu Jasmine, Viandi, dan Raffi akan mempresentasikan hasil penelitian aksi dari kami, yang utamanya menjelaskan tentang program Kompak yaitu Komplek Aman dan Anti Kejahatan di Komplek Ria Cinere 1, Limo, Kota Depok. Ini judulnya Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan di Perumahan. Kemudian ini pertama bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang masalah itu ketika kita membahas tentang pemukiman, perumahan itu menjadi salah satu wujud pemukiman yang mempresentasikan betapa pentingnya pemukiman itu bagi para manusia, yang mana dalam perumahan tersebut terjadi upaya untuk memberikan perumahan itu rumah-rumah yang bisa nyaman mungkin, termasuk upaya keamanan yang biasanya di perumahan itu ada satpam-satpamnya. Namun meskipun udah ada usaha keamanan tersebut, sebetulnya di dalam perumahan itu masih aja ada permasalahan, yaitu terkait dengan keamanan dan kejahatan di perumahan, yang mana hal tersebut kemudian akan menjadi topik yang akan diteliti dalam penelitian aksi ini. Yang pertama-tama itu lokasinya nanti itu berada di Kelurahan Limo, Kota Depok, yang mana kalau melihat data di Polsek Limo, Kelurahan Limo itu adalah kelurahan dengan tingkat kejahatan yang paling tinggi di sekecamatan Limo, Kota Depok. Kemudian jika melihat secara spesifik di salah satu perumahan yang ada di Kelurahan Limo, itu menjadi fokus kami dalam penelitian itu, yaitu Komplek Ria Cinere 1, secara khususnya di RT 02, yang mana di kondisi tersebut itu penjagaan kejahatan yang diterapkan itu masih kurang maksimal. Permasalahan-permasalahan seperti pencurian kendaraan dan perusakan barang itu masih kerap kali terjadi, yang mana kemudian itu tadi permasalahan itu diketahui berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak yang ada di tempat tersebut. Kemudian akan menjadi bahasan secara lebih lanjut itu terkait bagaimana sih strategi pencegahan kejahatan yang bisa diterapkan di perumahan tersebut, terutamanya menggunakan konsep defensible space yang akan dibahas dalam penelitian aksi berikut ini. Untuk pertama itu alasan memilih subjek dampingan itu di warga RT 02 Komplek Ria Cinere 1 itu warga-warganya akan diberikan edukasi, sosialisasi agar bagaimana sih mereka itu mengetahui bagaimana defensible space itu bisa bekerja untuk mengamankan lingkungan mereka melalui serangkaian upaya-upaya pemberdayaan dalam program Kompak. Kemudian metode pendampingannya itu akan melalui Pareto penelitian aksi. Dimana dalam penelitian aksi ini subjek dampingan itu tidak semata-mata diteliti, tapi bersama-sama dengan peneliti diberdayakan dalam sejak awal untuk bagaimana mencari masalah, lalu bagaimana menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Next. Dan ini langkah-langkah pendampingan. Pertama itu ada review penelitian sebelumnya, lalu kedua mengidentifikasi topik penelitian, ketiga melakukan perencanaan, keempat melakukan tindakan penelitian, kelima melakukan penyesuaian penelitian, keenam melakukan evaluasi, dan ketujuh yaitu melakukan informed action. Next. Ya, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada Ketua RT. Ketua RT itu perannya untuk berkoordinasi dengan tim peneliti serta masyarakat untuk mencari solusi keamanan dan membantu untuk memperdayakan warga RT. Selanjutnya ada warga RT. Dia berperan bersama dengan Ketua RT dan juga peneliti mencari permasalahan yang terjadi, merumuskan pemecahan masalah, dan juga melakukan penerapan strategi dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, kondisi dampingan yang diharapkan pertama untuk meningkatkan pemahaman warga tentang strategi pencegahan kejahatan menggunakan defensible space. Selanjutnya warga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya juga meningkatkan kesadaran warga RT tentang keamanan lingkungan. Selanjutnya juga meningkatnya pengawasan lingkungan perumahan warga dan dengan berdasarkan program pencegahan kejahatan. Next, bab 2 kondisi awal subjek dampingan. Jadi letak geografi tempat pendampingan pertama letaknya itu di RT 2 Komplek Ria Cinere 1 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Selanjutnya Kelurahan Limo sendiri itu punya luas 5,26 km persegi dengan jumlah penduduk 35,31 jiwa. Selanjutnya batas wilayah Kelurahan Limo, di utara ada Kelurahan Gandul, di barat ada Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Selanjutnya di timur juga ada Kelurahan Krukut dan Kelurahan Grogol di selatan. Lokasi juga berdekatan dengan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga berdekatan dengan sekolah dan juga berdekatan dengan pusat perbelanjaan dengan radius 500 meter. Selanjutnya, ini gambar lokasi subjek dampingan. Selanjutnya, kedua monografi tempat dampingan. Jadi RT 02 ini ada 3 jalan Merpati 3, Jalan Parkit 1, dan Jalan Parkit 2 dengan total jumlah penduduk itu 174 orang. Ini bagannya. Next,
Nah, berdasarkan jenis kelamin, di Jalan Parkit itu lebih dominan laki-laki, di Merpati lebih dominan laki-laki juga, Parkit 2 tuh lebih dominan laki-laki. Selanjutnya ada agama, bisa dilihat bagannya. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tuh diukurnya dari SD dan D4, SMA, S1, S2, S3, D4, dan juga SMP. Demikian ini bagannya. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan, ada mahasiswa, ada karyawan di Jalan Parkit 1, Jalan Merpati 3, dan juga Jalan Parkit 2. Next. Jadi berdasarkan data di atas dan pengamatan peneliti, secara umum kondisi sosial ekonomi subjek dampingan dapat dikategorikan berada di kelas menengah. Selanjutnya masyarakat RT 02 Komplek Gria Cinere juga secara kependudukan bukan merupakan pemukiman padat penduduk. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu proses pendampingan. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan pendampingan. Guna menjalankan konsep-konsep dalam pencegahan kejahatan situasional diperlukan beberapa tahap perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tim peneliti melakukan guna mengetahui keamanan di lingkungan perumahan dengan mengedukasi berdasarkan kepada pencegahan kejahatan dengan model defensible space. Dan yang kedua yaitu adalah analisis kebutuhan pendampingan dengan memfasilitasi subjek dampingan berupa wadah focus group discussion. Dan yang terakhir yaitu adalah peran peneliti sebagai fasilitator dalam menjembatani koordinasi subjek dampingan dan sebagai inisiator dalam melaksanakan program sosialisasi kelompok. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan pendampingan. Nah, pada saat kami kelompok Leci melakukan kegiatan pendampingan, yang pertama kami melakukan pendekatan awal dengan subjek dampingan. Kenapa? Karena melakukan dengan pendekatan sangat diperlukan dan sangat krusial karena berguna untuk membangun raport bersama subjek dampingan. Apabila subjek dampingan sudah percaya kepada kami, maka selanjutnya akan jauh lebih mudah prosesnya. Dan yang kedua yaitu adalah melakukan focus group discussion dan pretest. Nah, focus group discussion ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi awal dan pengetahuan subjek dampingan terhadap strategi pencegahan kejahatan. Dan yang ketiga itu kita melakukan sosialisasi dengan mengedukasi subjek dampingan mengenai strategi pencegahan kejahatan berdasarkan konsep defensible space. Dan yang terakhir adalah melakukan post-test, yaitu untuk mengetahui pengetahuan subjek dampingan setelah sosialisasi dilakukan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, kelompok kami menemukan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Berhubung kegiatan sosialisasi ini dilakukan dari bulan September hingga Desember dengan waktu yang cukup singkat, kelompok kami merasa bahwa apabila waktunya bisa lebih lama lagi, maka kelompok kami akan melakukan dengan lebih maksimal lagi. Dan karena juga keterbatasan waktu, jadi kegiatan sosialisasi hanya tidak dilakukan secara maksimal. Yang kedua adalah subjek dampingan lebih menyukai sosialisasi dengan tata cara tatap muka. Nah, berhubung seperti yang kita tahu saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara social distancing dan juga menggunakan masker pada saat kegiatan sosialisasi ini. Dan yang terakhir yaitu tidak semua subjek dampingan mengikuti sosialisasi kompak. Ada beberapa anggota RT 02 yang tidak turut hadir dalam focus group discussion. Nah, dengan adanya kendala tersebut, maka kelompok kami melakukan strategi pemecahan masalah. Yang pertama yaitu seperti yang tadi saya sudah bilang, karena keterbatasan waktu, maka tim kami memanfaatkan relasi anggota tim dengan subjek dampingan dalam menjalankan sosialisasi kompak sehingga dapat berjalan dengan cepat. Dan yang kedua yaitu kelompok kami melakukan penyebaran PPT untuk bagi warga RT 2 yang tidak mengikuti sosialisasi. PPT ini disebar melalui grup WA RT 02 guna agar sosialisasi tetap tersampaikan kepada mereka semua. Selanjutnya bab 4 yaitu mengenai perubahan dan hasil pemberdayaan. Lanjut. Ya, yang pertama itu kondisi awal dan hasil FGD. Jadi dalam mengetahui kondisi awal dan pengetahuan
warga RT 02 mengenai strategi pencegahan kejahatan, maka tim kami melakukan focus group discussion dan juga pretest. Dan dalam focus group discussion ditemukan bahwa kondisi keamanan RT 02 yaitu cukup aman dengan sedikitnya kejadian perampokan, kemalingan, dan pencurian yang terjadi. Dan juga kita menemukan warga masih menyerahkan keamanan sepenuhnya kepada satpam komplek dengan tidak menyerahkan ke masing-masing warganya. Dan hal ini terbukti dari masih banyaknya atau beberapa warga yang melakukan kelalaian dalam mengamankan rumahnya. Dan juga terakhir, tidak adanya teknologi atau fasilitas pendukung dalam mengawasi lingkungan perumahan RT 02 seperti kamera CCTV dan sebagainya. Lalu untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai warga RT 02, tim kami melakukan pretest, dan dalam pretest ini kami mengajukan beberapa pertanyaan dan tingkat kepuasan terkait keamanan lingkungan di perumahan RT 02 ini. Dan di sini ditemukan bahwa warga RT 02 memang sudah mengetahui tujuan dari strategi pencegahan kejahatan. Hanya saja mereka masih mengetahuinya secara abstrak. Yaitu selanjutnya warga RT 02 sudah mengetahui cara-cara yang untuk mengamankan rumah. Hanya saja mereka mengetahuinya dengan cara-cara yang familiar seperti menggembok pagar ataupun mengunci ganda kendaraan mereka. Dan juga antar sesama warga memiliki kedekatan yang saling membantu untuk mengawasi lingkungan perumahan. Dan terakhir, fasilitas pengamanan belum sepenuhnya mendukung. Dan berikut kondisi pasca sosialisasi. Jadi setelah kita mengetahui kondisi awal dari warga RT 02 ini, maka tim kami melakukan sosialisasi program kompak, yaitu berdasarkan konsep defensible space yang mengacu pada kemampuan mempertahankan wilayah, kemampuan untuk mengawasi wilayah, dan juga kemampuan untuk meniadakan persepsi bahwa suatu lingkungan itu mudah dijadikan target. Dan juga yang terakhir, kondisi paling tinggi dari defensible space ini. Dan berikut bukti pemasangan kamera CCTV di beberapa spot RT 02. Boleh lanjut. Selanjutnya, hasil dari untuk mengetahui hasil dari sosialisasi yang telah tim kami lakukan, maka kami melakukan post test untuk mengetahui pengetahuan warga RT 02 setelah sosialisasi. Yaitu di sini kita menemukan bahwa warga RT 02 kini mengetahui tujuan dari strategi pencegahan kejahatan, dan juga mereka lebih memahami keamanan akan rumahnya dengan cara melindunginya. Dan juga warga memahami bahwa sesama warga perlu menjalin kekeراban sebagai rasa kontrol sosial terhadap lingkungan perumahannya. Dan di sini juga mereka memahami bahwa mereka harus ikut bekerja sama dalam melindungi lingkungan perumahannya, bukan hanya satpam saja. Dan di sini pemasangan CCTV sangat meningkatkan rasa kepuasan akan keamanan RT 02, warga RT 02. Dan yang terakhir, tentunya warga memahami strategi pencegahan kejahatan berdasarkan defensible space. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil predictive test dan juga post test yang dilakukan dengan masyarakat warga RT 02 menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman masyarakat tentang strategi pencegahan kejahatan menggunakan defensible space. Dari yang tadinya warga RT 02 belum mengetahui tujuan strategi pencegahan kejahatan, hingga mereka sudah mengetahui dan bagaimana langkah-langkahnya. Dan juga hal yang paling menonjol adalah mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa mengandalkan keamanan perumahan hanya berdasarkan satpam saja, tetapi mereka juga harus berkontribusi dengan hal itu. Dan juga di sini bisa dilihat hal yang paling menonjol adalah dengan pemasangan CCTV untuk mengawasi lebih intensif lingkungan perumahan RT 02 Kompleks Jari Cinere 1. Lanjut, saran dari penelitian aksi kali ini adalah perlunya diskusi yang lebih dalam terkait permasalahan masyarakat yang ingin dijadikan subjek dampingan. Dan juga dengan kondisi yang sempit, kita harus memaksimalkan waktu yang ada dengan melakukan kegiatan ini, sehingga hasil yang diperoleh juga lebih signifikan dan tepat sasaran. Dan perlu tentunya membangun rapot yang lebih dekat lagi, sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan yang dilakukan.
Selanjutnya, ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya mengenai penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.